Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kawan-kawan semua? Semoga selalu baik, sehat, serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya kita buka dulu. Soalnya tadi belum kita buka. Pastinya kita buka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan karunia-Nya lah Ustadz Ustazah dapat menyaksikan video ini, dan saya juga masih dapat berdiri di sini membuat video untuk Ustazah serta Ustadz semua. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustadz dan Ustazah yang saya hormati, syukron telah memberikan saya kesempatan untuk berceramah singkat di sini. Nah, sebelumnya kawan-kawan atau Ustadz yang Ustazah, ada yang tahu tidak nama saya? Belum tahu? Ayo perkenalan dulu di sini. Nama saya Nafara Rizkia, saya dari SMP IT Madani International School Bengkulu Selatan. Saya di sini sedang menduduki bangku kelas 9. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu tidak saya ingin berceramah apa? Saya ingin berceramah tentang menuntut ilmu. Teman-teman, ada tidak yang tahu tentang menuntut ilmu? Apa? Belum ada yang tahu? Mari belajar bersama dengan saya. Simak terus ya videonya. Nah teman-teman, menuntut ilmu itu biasa kita lakukan di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Menuntut ilmu itu ialah kegiatan yang paling disukai Nabi Muhammad SAW. Ada hadis yang menjelaskan, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Baihaqi. Nah teman-teman, menuntut ilmu itu yang wajibnya menuntut ilmu agama terlebih dahulu yang kita butuhkan pada saat ini, barulah ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk di masa depan ataupun di masa sekarang. Teman-teman, ada sih yang pernah bosan menuntut ilmu, kayak mikirnya capek menuntut ilmu terus, apa sih gunanya menuntut ilmu? Malas banget menuntut ilmu terus, menghafal, murojaah, malas banget, bosan. Pasti ada yang kayak gitu kan teman-teman, ngaku deh. Nah teman-teman, menuntut ilmu itu dianjurkan karena Allah akan menanyakan apa kegiatan kamu nanti ketika di akhirat. Misalnya kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah, kita untuk menyerukan nama-nama Allah serta menuntut ilmu. Teman-teman, ada amalan yang ingin dibanggakan tidak nanti ketika meninggal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harus ada dong. Semisalnya nauzubillah min zalik, kalau kita tiba-tiba meninggal, kita tidak punya amalan, kita tidak beribadah juga kepada Allah, apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah? Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang belajar maupun mengetahui ilmu-ilmu agama tidak hanya dari buku, tapi juga bisa dari HP. Tapi mirisnya anak-anak sekarang banyak yang salah menyalahgunakan HP, malah buat scroll TikTok, scroll IG. Anak-anak sekarang tidak tahu apa itu hadis, apa itu murojaah Al-Quran. Taunya cuman velocity, taunya cuman ya. Betul tidak teman-teman? Real harus pakai nih, pasti betul. Teman-teman, selain ilmu, akhlak kita juga harus bagus tahu. Kenapa akhlak kita juga harus bagus? Percuma kan kalau ilmunya banyak, tapi kalau kita jahat sama teman, kita tidak mendengarkan Ustadz Ustazah saat menjelaskan, Nabi Muhammad tidak akan suka itu. Begitupun juga Allah. Sesungguhnya Allah meridhai anak-anak murid yang taat kepada gurunya, yang berbakti kepada guru dan orang tuanya, dan menghormati gurunya. Insya Allah ilmu akan masuk jika kita hormat kepada guru kita. Teman-teman, ada nggak sih yang ilmunya kadang susah masuk? Kadang sudah murojaah, sudah menghafal, sudah diulang berkali-kali, dijelaskan oleh teman kita, oleh guru kita, tapi tidak masuk-masuk. Aduh, pusing. Pasti ada kan teman-teman, tapi hati kufur kita itu, apa itu kufur? Kufur
itu ketika kita merasa putus asa dalam menuntut ilmu, kita tidak yakin kepada diri kita sendiri. Ya Allah, kenapa ilmu ini tidak masuk? Ya Allah, kenapa sih begini terus? Padahal kan saya sudah berusaha. Usahakan husnuzan kepada Allah. Apa sih itu husnuzan? Berprasangka baik kepada Allah. Teman-teman tahu tidak, Nabi Ibrahim dapat selamat dari kebakaran ketika dia dibakar itu karena apa? Karena Allah. Nabi Muhammad dapat membelah bulan karena apa? Atas izin Allah. Tidak ada yang tidak mungkin jika semuanya atas izin Allah. Ingat kalimat kun fayakun? Nah, pasti ingat. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah mengucapkan kun fayakun. Karena semua ini atas izin Allah. Bahkan saya berdiri di sini juga atas izin Allah loh teman-teman. Teman-teman harus yakin kepada Allah. Kalau bisa teman-teman itu tahajud, teman-teman berdoa terus kepada Allah. Lantunkan ayat-ayat itu, lantunkan kalimat itu ke langit ketujuh. Semoga tembus, amin. Gimana doanya? Ya Allah, saya ingin menghafal surah Al-Mulk, tapi saya susah sekali menghafalnya. Berikanlah saya izin untuk menghafal ayat-ayat-Mu ya Allah. Saya ingin bisa hafal surah ini, amin. Pasti Allah akan mengizinkan kita untuk menghafal surah-surah Allah ataupun ilmu yang kita masukkan ke dalam hati kita, supaya kita bisa tahu apa yang dimaksud oleh ilmu itu. Teman-teman yang berakhlak mulia pasti ngerti kan apa yang saya bilang. Semoga masuk lewat hati dan pikiran. Ustadz, ustazah maupun teman-teman saya semua, jadikanlah video saya ini sebagai pembelajaran. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon ampun kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata.